Suka sekali cari jeleknya orang, nah lupa jeleknya dirinya sendiri. Nah ini tukang gosip. Penyakitnya ibu-ibu di belakang. Apalagi kalau dia asrama, semua mau gosip. Lewat tetangganya langsung dia, ku tahu jitu nak pakai jilbab, kenapa kak keriting rambutnya? Sudah, orang pakai jilbab dia celah pak. Sudah, lewat lagi yang satu, ndak serasi kudungnya, iyo kayak umbul-umbul. Dua sudah dia celah, lewat lagi orang pakai gelang emas, palsu. Kenapa kau tahu? Melengke itu hitam-hitam di gelangnya. Lewat lagi yang satu pakai lipstik, palsu lipstiknya. Kenapa kau tahu? Melengkek di giginya. Semua dia celah. Jangankan manusia biasa, nabi saja dia celah. Menurut anda, bagaimana pendapatmu tentang Nabi Yusuf? Dia celah juga itu Nabi Yusuf. Ya, sebenarnya baik. Cuma sayang, hampir tergoda sama Suleha. Nabi saja dia celah pak. Bagaimana menurutmu Nabi Nuh? Nabi Nuh baik, beriman kepada Allah, tapi sayang anaknya kafir. Coba, semua sama dia celah pak. Orang seperti ini habis amalnya. Maka kata Nabi, beruntung orang yang terlalu sibuk mencari dirinya sendiri, mencari kekurangan dan aib dirinya sendiri, sehingga tidak punya waktu untuk mencari kejelekan orang lain. Itu kita kan terlalu sibuk pak, kejelekannya orang. Biasa ibu-ibu bertetangga. Pertama cerita sinetron. Sinetron gini cerita pertama pak. Bagaimana menurutmu itu tadi malam sinetron? Wah, jelek betul sifatnya itu suaminya. Kasiannya. Lama-lama. Cukup ribut. Kenapa? Seperti tetangga tak. Langsung tetangga jadi korban. Langsung dia bilang, iyo. Kasian dia. Setengah mati suaminya. Pergi pengajian kiri kanan, istrinya selingkuh. Coba, apa gunanya kita cerita seperti ini bu? Ibu-ibu saya tanya, ada ndak yang istri yang senang suaminya selingkuh? Ada? Jawab dulu ibu, ada ndak? Tidak ada. Lalu apa gunanya kita cerita? Ayo. Maka istri yang baik, majelis taklim yang baik, anggota bayangkari yang baik, yang taat dalam agama, datang tetangganya bawa gosip, saya dengar innalillahi wa inna na'udzubillah bin zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Belum tentu suami tak lebih baik dari dia. Itu baru istri yang baik. Dengar ini baik-baik. Kewajiban anak kepada orang tua. 1. Mematuhi perintahnya, selama perintahnya tidak bertentangan agama, wajib kita ikuti. Bapak tak, nah perintah ki, nah, pergi saya kau belikan nggak dulu sarabah, jam 1 dini hari, jam 1 subuh. Ini bapak tak kau mulai pikun-pikun. Bisa kau dulu belikan nggak sarabah di situ ya, pacerekan. Jangan kau lupa. Pisang goreng juga. Maka bapak wajib mengikutinya. Tak tutup minjo warung ustaz. Suluk kau saja. Keluar kau saja. Sudah itu baru kita datang pak. Tutup nih. Perjalanan bapak dapat pahala. Tapi kan biasa kita. Pak tengah malam nih. Bikin capek-capek nih orang tua Nu kira gampang itu pergi di situ. Kalau nak balas juga bapak nu kira gampang kasih besar kok. 1. Melaksanakan perintahnya selama perintahnya tidak bertentangan agama, wajib kita ikuti. Kecuali bertentangan agama, gugur. Tapi tetap harus sopan menolaknya. Contoh. Nah, bisa aku belikan ngaballo? Muat teler. Tidak boleh diikuti. Tidak boleh diikuti. Ya, tapi jantung kau langsung lempar. Ini orang tua sudah tua bau kubur nih masih mau teler. Tidak. Tapi kita nasihati dengan baik. Pak, sadar ki pak, tua mi. Haram itu hamar.
Coba. Jangan sampai kita alasan orang tua tidak sholat, orang tua peminum balok, orang tua pengedar narkoba, orang tua selingkuh, lalu kita berbuat kasar kepadanya. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Tetap wajib santun. Contoh. Ibrahim alaihissalam. Siapa yang tahu ini adik-adik nih yang kecuping-kecuping? Siapa yang tahu namanya bapaknya Ibrahim alaihissalam? Kusare ko hadiah. Ayo, siapa? Siapa? Jokowi? Dey! Nggak tahu ki? Kasih tahu bapak nu nanti suruh aja. Siapa? Siapa yang tahu ini anak-anak yang kecil-kecil? Bapak, ibu-ibu pale. Siapa? Siapa yang tahu? Bagaimana anaknya mau tahu, ibunya saja tidak tahu. Pacetong. Namanya Azor. Penyembah berhala. Bikin patung. Tapi ketika Ibrahim alaihissalam mau ribut sama bapaknya. Apa kata Allah? Ibrahim, sadar kok. Manggenon jo. Bapakmu. Tapi dia yang berhala, ya Allah. Jangan kau lawangi bapakmu. Berdosa kok. Lebih kau yang mengalah. Keluar kau dari kampungmu. Jangan kau hadapi bapakmu. Coba. Ya. Maka jangan heran. Kalau ada sarjana. Sudah 3 tahun cari-cari kerja. Tidak dapat kerja. Setengah mati. Salah satu sebabnya. Waktu kuliah lupa tolo-tolo orang tuamu. Sudah jelas Pak ya? Yang kedua kewajiban orang tua. Kewajiban anak kepada orang tua. Menjawab panggilannya. Ya, kalau nak panggil ke orang tua itu wajib dijawab. Yang ketiga. Ya, kalau berjalan harus berada di belakangnya. Yang keempat, berbicara harus lemah lembut. Ada 10. Ya, tapi kalau dijelaskan semua tidak cukup waktu. Hebat ini Bapak Haji, nak catat semua. Ini namanya mau belajar. Karena kalau otak-otak seperti Bapak mengandalkan ingatan, pasti pulang dilupa. Iya toh? Saya saja masih muda Pak. Ku bikin tong itu buku catatan-catatanku. Punah langer ceramah. Kenapa? Otak ini ada batasnya menghafal. Maka kalau dilupa bisa dibuka lagi. Nah itu namanya orang serius mau belajar. Ini mudah-mudahan Allah panjangkan umur Bapak. 75 tahun. Banyak mi bonusnya. Dulu perempuan meskipun belum pakai jilbab. Tapi dia jaga harga dirinya. Saya zaman SMA kan belum ada jilbab. Kawan saya kalau jatuh ballpointnya. Kan tidak pakai jilbab. Dia pegang dulu ini, lalu dipegang roknya di bawah, baru dia dongkok begini. Dulu. Sekarang cewek dia sengaja memang itu pakai tipis kecil, jalan dia mau tabrak kita. Hancur. Maka kalian akhwat yang datang di sini pengajian selama 3 hari 3 malam. Tolong selamatkan saudara-saudara kalian akhwat-akhwat supaya mereka tidak pakai begitu. Kalian tularkan itu jilbabmu kepada saudara-saudara muslimah. Jangan kau biarkan mereka, dakwai mereka. Dia mau dengar atau tidak, kewajibanmu sampaikan soal. Ada juga kadang-kala imam membalik-balik sunnah Rasul. Nabi jelaskan kalau kau jadi imam ringkaskan bacaan sholatmu. Ini baru jadi imam mau takbir aja sudah lama. Gaji itu wakak mani bawan selesai. Ada juga yang begitu. Kata Nabi ringkaskan bacaan sholatmu. Ringkas. Yang kedua kata Nabi, bacalah yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? 1, orang bisa husuk mengikuti kalau yang dia baca hafal. Coba kalau imamnya membaca kul huwallahu ahad, anak-anak juga ikut di belakang. Kul huwallahu, karena dia hafal. Begitu imam membaca surah Al-Baqarah ayat 10 sampai 115. La haula wala quwwata illa billah. Dia husuk dengan bacaannya, kita husuk dengan hayalan. Kita mau ikut, tidak dihafal, mau ruku, belum selesai, terpaksa kita baca semua itu di dinding. Keadaan keuangan masjid, pengeluaran, saldo. Waduh. Sudah dibaca 1 tripleks, belum selesai bacanya imam, dibaca lagi kalender. Persatuan Guru Republik Indonesia cabang Kabupaten Tanah Bumbu. Selesai lagi, belum selesai imam, dibaca lagi bajunya orang caleg DPR RI nomor urut 7 dari Partai Nasdem. Dibaca semua Pak. Siapa yang salah? Siapa salah? Imam. Makanya kata Nabi, baca yang umumnya orang hafal,
Kita dengerin bapak-bapak. Ayo bos, selawat, jangan mempermalukan jenis kelamin. Ayo. Sholatul, yang di atas, yang di atas. Ala tohara Sholatullah ala yasin. Ini baru suara brimob. Kalau di kesatuan lain Sholatullah, brimob bos, kencang. Kenapa? Kering. Saya ceramah ini gaspol atau rem-rem? Hah? Serius? Hah? Oke, gaspol memang, ah. Satu, dengar. Satu, Nabi itu bos, belum lahir sudah yatim. 6 bulan dalam perut ibunya sudah wafat bapak beliau. Lahir, baru 4 hari lahir diambil sama ibu susunya. 4 tahun. Usia 4 tahun baru dibawa ke ibunya, Siti Aminah. 6 tahun beliau pergi ziarah kubur. Waktu itu belum Madinah, belum Madinah namanya, tapi namanya Yastrib. Pergi pulang dari Madinah, di desa Afwa meninggal ibunya. 6 tahun bos. Ada di sini polisi 6 tahun yatim piatu? Coba angkat tangan. 6 tahun yatim piatu. Ada? Tidak ada. Usia 6 tahun meninggal bapak, ibu diambil sama kakeknya Abdul Muttalib. 8 tahun meninggal lagi kakeknya, diambil oleh pamannya. 12 tahun sudah ikut, 9 tahun mengembala. Mengembala pak, 9 tahun tidak main handphone. Coba. 12 tahun perang, bukan perang agama, tapi perang antar suku. 16 tahun dagang, bukan dagang dari Kelapa Dua ke Citos, Tanah Abang, bukan. Kenapa? Dari Mekah ke Syria, bukan naik pesawat, naik onta, padang pasir. Hari demi hari, waktu demi waktu, beliau punya masalah dalam hidupnya. Berarti tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya. Apalagi kalian anggota Brimob. Nih muka-muka penuh masalah semua ini. Apa masalahmu bos? Ah, cicilan. Mana ada tidak ada cicilannya di BRI sini? Coba, tuh tidak ada dan tidak ada masalah. Semua penuh masalah. Yang sederhana aja deh, sederhana saja. Saya kasih contoh. Waktu kalian mau SMA, tamat SMA, apa masalahmu? Mau jadi polisi. Terima di SPN, sekolah polisi yang tamatan SMA. Sudah itu selesai masalah? Tidak. Masalah baru apa? Penempatan. Mau dapat yang basah. Hati-hati bos, di tempat basah kok gampang tenggelam. Sudah dapat tempat basah, mau lagi naik pangkat, sekolah lagi. Perlu lagi biaya. Sudah sekolah selesai masalahmu? Tidak, penempatan lagi. Sudah penempatan, mau naik lagi pangkat. Pangkat tak naik sampai bintang 1, bintang 2, bintang 3. Selesai bintang 3, tidak, terancam pensiun. Ayo, mana ada orang tidak ada masalahnya? Ustadz, kau pikir tidak ada masalahnya Ustadz? Wow, masalah demi masalah. Apa masalahnya Ustadz? Ditipu. Kenapa bisa ditipu? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Boleh pergi ceramah di Pulau Kijang? Boleh. Jelaskan saya ke situ. Kita dari Makassar naik pesawat ke Jakarta, dari Jakarta ke Jambi, dari Jambi naik mobil dulu 1 jam, sudah itu naik perahu, speedboat, berapa jam? 2 jam paling lama Ustadz. Oke, jalan. Sudah tiba naik speedboat, bukan, ternyata katinting. Saya bilang bos, bukan speedboat ini, katinting ini. Yang minum, toko. Ya kan? Kalau speedboat, siung.